Ya, selamat pagi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya akan membahas kisi-kisi PHS ya. Ini pertama saya sudah susun materinya, kemudian di sini ada nomor-nomor soalnya, gitu ya. Jadi saya mau membahas berdasarkan materi ini sesuai urutan ini, begitu ya. Kita akan mulai dari hukum kolom. Hukum kolom ini nomor 16, 17, 18. Kemudian ke potensial listrik. Oke ya. Saya sudah copy. Ini dia ya. 16. Ini hukum kolom ya, tentang hukum kolom. Di situ diketahui ada 3 muatan. Q1, Q2, Q3. Ini plus, min, plus. Kemudian segaris jaraknya ini ada 3D, D-nya 20 cm. Kemudian maka besar dan arah gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2 adalah berapa? Karena kita akan mencari gaya, maka rumus pertama yang di tengah ini kan negatif ya. Positif dan negatif itu dia akan saling tarik menarik. Nah, si negatif ini dia ditarik sama positif yang ini. Yang ini juga ditarik juga sama ini. Jadi dia saling tarik menarik. Jadi ini ada gaya misalnya ini adalah, ini kan Q1, ini Q2 dan ini Q3. Maka ini adalah gaya 2 oleh 1 ditarik ini. Yang ini adalah gaya muatan 2 oleh 3 tarik menarik. Nah, sehingga mana yang paling besar dia akan ketarik ke arah itu. Nah, maka di sini resultan gaya tentu saja ini adalah F. Boleh mana saja, misalnya yang kanan misalnya ya, dikurangi yang kiri. Yang kanan ini adalah rumusnya kan K, Q2, Q3 berarti ya, dibagi dengan R kuadrat. Sebelah sini K, Q2, Q1 gitu kan, karena ditarik oleh Q1 per R kuadrat. Kebetulan R-nya sama, adalah 3D. K-nya juga sama, R-nya sama, Q2-nya sama. Jadi K, Q2 per R kuadrat. Begitu ya. Nah, di sini Q3 dikurangi Q1. Nah, kemudian K-nya di situ kan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Dikali Q2-nya, ini kita abaikan dulu plus minusnya ya. Kita masukkan 10 mikrokolom. Nah, 1 mikrokolom itu adalah 10 pangkat minus 6. Jadi 10 pangkat minus 10 ya. 10 kali 10. 10 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian R-nya ya. Kemudian R-nya itu adalah 3D.
Tadi D itu adalah 20 cm. 20 cm. 1 cm-nya adalah 10 pangkat minus 2 meter. Ini dikuadratkan. Kemudian Q3-nya 40. Oh, ini 40 mikrokolom, salah ya ini ya. 40 mikrokolom. Di sini tertera 40 kolom, 40 mikrokolom juga. 40 mikrokolom. Mikro itu kan 10 pangkat minus 6. Dikurangi Q1-nya 20 mikrokolom. Nah, seperti itu. Ini kalian jangan kaget ya melihat ini seperti ini, angkanya besar-besar. Padahal ini menghitungnya biasa saja ya. Biasa saja, nggak usah kaget gitu. Nah, ini bisa saya coret-coret nih ya. 10 pangkat 9. Ini kan, ini dan ini kan jadi 10 pangkat minus 5 ya. Ini bisa saya coret 9 atau ke sini dulu ya. 9 kurangi 6. Ini kan 3. Nah, 3. Di sini kan 1 ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini 9 kali 10 pangkat 4. Nah, gitu ya. Per ini 3 kuadrat. Oh, 3 kali 2 aja dulu. 6. 6 kuadrat. 36 kali 10 pangkat. Nah, ini kan pangkat 1 dan ini min 2. Jadi kan min 1. Ya, min 1 dikuadratin. Gitu. Min 1 kuadratin. Jadinya plus. Iya, jadinya plus 1 ya. Nah, jadinya plus 1. Iya. Oh, bukan. Kalau pangkat itu dikali. Dikali ya. Dikali. Tulisan saya rada aneh. Ini min 1 kali 2. Jadinya min 2. Nah, gini. Jadi pangkat itu kalau di dalam pangkat, si pangkat dipangkatin itu sama dengan dikali ya. Dikali. Tadi sebagai catatan, 1 mikro itu adalah 10 pangkat minus 6. Oh, di sini udah ada. Oke, udah ada ya. Oke, jadi ini catatannya nggak perlu. Kemudian sini 40 kurangi 20 kan jadinya 20 ya. 20 kali 10 pangkat minus 6. Nah, sampai di sini kalian tinggal hitung-hitung saja ya. Ini minus 2 dengan ini jadinya minus 4. Ini minus 4 dan ini 4, berarti ini habis. Sudah habis ya. Jadi tinggal kalikan saja. Saya sengaja tidak sampai angkanya supaya kalian bisa hitung sendiri. Ini kan mudah. 9 kali 20 per 36. Hasilnya titik. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan hasilnya positif ya. Positif. Berarti kalau positif kan bukan negatif ya. Berarti artinya si gayanya itu searah dengan mana tadi? Ini kan F23. Berarti searah dengan F23. Yaitu arahnya menuju Q3. Gitu ya. Berarti arahnya menuju Q3. Yang menuju Q3 ini ada 2. Ada A dan ada E. Begitu. Nah, itu nomor 16. Kita akan lanjutkan ke nomor 17. Sebentar saya cari dulu tadi. Oh ya. Nomor 17, 2 muatan listrik. Oke, ini saya hapus dulu biar tempatnya lega. Ya. 17.
Dua muatan listrik diletakkan terpisah 30 cm. Oh, ini dia. Kemudian kuat medan listrik 0 pada titik yang berjarak berapa? Nah, ini tipsnya ini begini. Kalau misalnya ada dua muatan, yang sejenis ya. Kalau dua muatan sejenis, misalnya apa itu positif sama positif atau negatif sama negatif, begitu ya. Nah, maka yang medan listriknya 0 itu terletak di antara dua muatan tersebut. Itu sebut saja di sini. Nah, jadi tempatnya tuh di sini. Sama dengan 0. Ini tidak tepat di tengah ya, tergantung daripada besarnya muatan. Nah, tapi kalau muatannya beda jenis, kalau dua muatan beda jenis ya. Biar enak ini. Nah, dua muatan beda jenis. Misalnya di sini positif, negatif ya, atau negatif positif. Itu dia akan terletak di luar dan tergantung dari key-nya, cari key-nya yang kecil. Jadi misalnya kalau di sini nilai key-nya besar, ini nilai key-nya kecil. Nah, maka dia berada di dekat key yang kecil, dia di luar gitu. Nah, kalau misalnya yang gedenya yang ini kecil, tetap dia selalu berada di luar dan dia dekat yang kecil. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau di sini kan soalnya sejenis ya. Di sini plus, di sini juga plus. Berarti dia berada di daerah sini. Ada di sini, gitu. Ya. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat kiri B bisa jadi kan daerah sini. Kanan A bisa jadi. Kiri A ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin gitu, tidak mungkin. Kanan B ini juga tidak mungkin. Kiri A juga ini tidak mungkin. Jadi antara A dan B gitu. Nah, tinggal mencari besarnya. Tinggal mencari E-nya. Jadi di sini kalau misalnya ada muatannya itu misalnya di daerah sini gitu ya. Misalnya di daerah sini. Berarti di sini kan ada dua E. Ada EA gitu ya. Ada EB. Nah, jadi teorinya E-nya 0 itu E-nya itu 0 itu setelah dijumlahkan EA ditambah EB gitu. Nah, maka di sini udah pasti EA itu sama dengan, jadi ini salah satu negatif, pasti negatif ya, jadi pasti negatif. Apa EA dikurangi EB atau EB dikurangi EA ya, atau gitu ya, atau 0 itu adalah EB kurangi EA. Tapi yang jelas maka EA-nya itu akan sama dengan EB. Nah, ini jelas, yang super jelasnya ini. EA itu sama dengan EB. Nah, jelas. Nah, rumus daripada E, ya. Nah, rumus daripada E itu kan rumusnya K per R kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi Q-nya ini Q apa? Ini berarti QA gitu. Ini sama dengan K berarti QB per R kuadrat. K-nya bisa dicoret ya. K-nya bisa dicoret. Nah, di sini kan yang ditanya apa? Ini kan 30 cm ya. Ini RA, sini kan ini RB ya. Nah, RA tambah RB-nya itu kan 30 cm. 30 cm. Nah, jadi kalau misalnya berarti RA itu, misalnya RA itu berarti kan
30 dikurangi RB. Jadi ini si RA-nya bisa kita ganti, jadinya QA per 30 min RB. Itu bisa begitu. Berarti yang ini QB, oh ini ada kuadrat ya, ada kuadrat. Berarti QB-nya ini adalah RB kuadrat ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Kalau mau cara cepatnya lagi, bisa juga begini. Jadi ini kan RA RB ya, atau misalnya seperti ini. Jadi ini ada perbandingan, saya kali silang ya, kali silang ini ke atas ini ke bawah. Berarti ini kan QA per QB. Ini kan sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat. Atau bisa juga begini. Ini sama dengan akar QA per akar QB. Ini lebih praktis juga gitu ya. Nah, jadi kita tinggal ngetes aja. Ini kan ada bagian yang 10 cm ya, 10 cm di kiri B apa di kanan A. Kanan A itu berarti kan kalau yang ini kalau yang ini berarti kan RA, maksudnya kan RA-nya 10 cm. Kalau yang ini maksudnya kan RB sama dengan 10 cm ya. Kita tinggal cek aja ke salah satu ini, mana yang memenuhi ini gitu. Nah, kalau misalnya kita cek yang B misalnya ya, kalau misalnya kita cek yang B, maka RA-nya 10 kan, 10 cm. RB-nya berarti kan tadi 30 dikurangi 10, ya kan? Ini mau RA-nya ini, RB-nya juga sama sih, ya. 30 min RA, ya kan? Sama saja kan, ya? Nah. Oh ya, tinggal satuannya harus pakai sentimeter nanti ya. Mana nih masnya? Nah, ini ya. Nah, sekarang QA dan QB. QA-nya 4, QB-nya 16 ya. QA-nya 4, masukin aja, berarti di sini 4. 4 mikro 10 pangkat minus 6. QB-nya 16. 10 pangkat minus 6. Nanti sama enggak gitu? Sama enggak ini? Berarti kan ini kan 10 per 20 ya. Nah, yang si sentimeternya ini kan bisa kecoret. Jadi nggak apa-apa. Langsung begini ya, pakai sentimeter nggak apa-apa. Begitu juga ini juga nanti kecoret juga nih. Nah, atas ini sama bawah ini juga kecoret juga, nggak apa-apa berarti kan. Nah, jadi sekarang tinggal akar 4. Akar 4 berapa? 2. Akar 16, 4. Sama nggak jawabannya gitu ya. Nah, gitu aja ya. Oke. Jelas ya sampai sini ya, sudah kelihatan. Ini jawabannya yang A atau yang B. Kalian cek ya A dan B. Itu juga udah jelas ya, udah kelihatan. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan 16 17 sekarang ke nomor 18 ya. 18. Ini 18-nya belum saya copy. Saya copy dulu. Ya. 18. Nah, ini ya. Oke. Nomor 18. Jadi kita membahas dulu yang hukum kolom dulu ya. Sip.
Nah, 3 muatan titik, ini ada Q1, Q2, Q3, ya di situ ada positif, ini positif 100 mikrokolom, Q2-nya ini minus 100 mikrokolom, yang C-nya plus. Wah, ini semuanya 100 ya. Nah, menempati itu udah panjangnya 10 cm ya. 10 cm. Ini juga sama 10 cm. K-nya ini, ininya ini. Besar gaya kolom yang dialami muatan Q2. Nah, seperti tadi ya. Jadi ini Q2-nya ditarik oleh Q1 dan Q3. Berarti sih ada gaya. Yang ini gayanya 2 ditarik 1. Yang ini gayanya 2 ditarik 3. Seperti di dalam Pitagoras ya. Seperti di dalam Pitagoras. Ini bisa ditarik gak? Nah, si ini tuh apa namanya? Ini bisa ditarik, bisa ditarik ke sini untuk perhitungannya. Nah, jadi besarnya gaya tersebut itu adalah dari titik sini ke titik sini. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi gaya totalnya tuh adalah yang ini. Nah, gitu ya. Tuh. Berarti nanti F-nya ini adalah akar kuadrat dari F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat. Nah, gitu ya. Masing-masing dicari dulu F21-nya berapa. Nah, F21 itu rumusnya K Q1 Q2 per R kuadrat ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 100 mikro ya. Pangkat min 6. Q2 100 mikro. Per R kuadratnya berapa? R-nya 10 cm. 10 cm-nya ke meter min 2 ini kuadrat. Nah, sebelum dilanjutkan lebih panjang, kalau kita lihat F23 dan F21 ini besarnya akan sama. Kalian lihat di sini. Di sini 100, di sini 100. Di sini 100, di sini 100. Ini akan kalau kita lihat konsepnya, besarnya F21 ya, besarnya akan sama dengan F23. Yang mau saya katakan bahwa nantinya itu akan menjadi jawabannya tuh F apa? Sebentar. Jadi nanti besarnya itu akan menjadi kalau misalnya ini sama ya, ini sama-sama akan menjadi misalnya F21 lah ya, akar 2 gitu. Ingat Pitagoras, kalau misalnya gini, kalau misalnya ada, misalnya ini panjangnya A, ini panjangnya A, maka yang itu jadinya A akar 2 gitu, biar tidak terlalu panjang menghitung gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi ini juga kita bisa coret-coret lagi kayak tadi ya. Nah, jadi 10 ini kan pangkat 1. 1 dikurangi min 2 jadinya min 1 ya. Saya tulis lagi lah di sini ya. Biar aman. Saya tulis lagi. Yang ini deh, yang dulu. 100 ini kan pangkat 2. Pangkat 2 ini kan sama ini jadi pangkat min 4. Ini juga jadi pangkat min 4 ya.
Yang ini kan jadi pangkat min 1. Min 1 kali 2 jadinya min 2. Tuh. Ini mudah, yang begini ini mudah. Tinggal dicoret-coret aja sebetulnya. Nah, sisa angka 9 doang ya. Kesininya mah coret-coret. Tuh. Ini min 4 kan min 8. Sama 9 sisa 1 ya. Tuh, sisa 1. Ini kurang ini. Coret lagi. Sisa berapa? Sisa min 1 ya. Min 1 T di bawah. Nah, enak angkanya nih. Berarti yang atas habis. Tuh, ya. Nah, berarti ini jadinya tuh 9 kali 10 atau 90 ya. Tuh, tinggal lanjutin, kalian lanjutin masuk ke sini. Banyak nya ya. Mana tuh? Hilang. Nah, F21 udah, ini udah. Sudah ketemu ya. Oke. Ya, sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Oke, terima kasih.